Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omera. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang bunga. Bunga adalah struktur reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Fungsi utama bunga pada tanaman sebenarnya untuk proses reproduksi atau sebagai organ seksual. Bunga terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kelapa putih, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Kelopak bunga merupakan daun-daunan hiasan bunga yang dasar bunga yang dasar bunga yang merupakan lingkaran luar, biasanya berwarna hijau, lebih kecil dan kasar, dan daripada hiasan bunga yang sebelah dalam. Kelopak berfungsi sebagai pelindung bunga ketika masih kuncup. Mahkota bunga merupakan hiasan yang kelopak di dalam kelopak umumnya lebih besar, dengan warna yang lebih indah, menari, yang harum, tetapi banyak pula yang sama, sekali tidak berbau dan tidak dianggapnya bahan warna yang lebih indah atau baunya yang menyebabkan serangga yang mendekat atau yang datang sama sekali. Jadi pada bunga itu ada beberapa, ada kelopak, ada bakal biji, ada tangkai sari, tangkai putih, ada mahkota, ada dasar bunga. Sebagai daya tarik untuk menarik serangga, bunga untuk mencari makan. Jadi tujuan untuk bunga adalah untuk mencari makannya dan untuk melindungi alat-alat pesarian. Ada beberapa jenis bunga yang tidak bisa dibedakan antara kelopak dengan mahkota, yang biasanya disebut dengan tendan bunga atau disebut juga dengan perigonio. Benang sari atau stamen. Benang sari merupakan alat kelamin jantan bagi tumbuhan. Benang sari juga terbentuk dari hasil metamorfosis. Benang sari terbagi 3. Ada tangkai sari, disebut juga dengan filamentum. 2. Kelapa sari atau disebut juga dengan antera. 3. Penghubung ruang sari, disebut juga dengan connectivum. Tangkai sari atau filamentum. Tangkai sari merupakan bagian terbentuk benang dan menopang melintang yang umumnya berbentuk bulat dia tangkainya. Sari biasanya dia terpisah-pisah di atas dasar bunga. Tetapi tidak jarang pula terdapat tangkai sari yang berdekatan dengan satu sama lain. Kelapa sari atau disebut juga dengan antera. Kelapa sari adalah bagian yang benang sari yang terdapat pada ujung tangkai sari. Kelapa sari memiliki beberapa, yaitu berbentuk bulat, 1 berbentuk corong, berbentuk bulat telur, ada berbentuk bangku kerenjang. Saya Nurul Mauliza akan menjelaskan tentang putik atau pistilium. Putik merupakan bagian bunga yang letaknya paling dalam, dan putik merupakan alat kelamin betina. Putik tersusun atas daun-daun yang telah mengalami metamorfosis. Putik terdiri atas 2 bagian. Pertama, kepala putik atau stigma. Kedua, tangkai putik atau stilus. Selanjutnya, kepala putik atau stigma, yang merupakan bagian putik yang paling atas terdapat pada ujung tangkai putik. Kepala putik mempunyai peranan
penting dalam penyerbukan karena memiliki fungsi utama sebagai tempat menempelnya serbuk sari untuk memulai proses pembuahan. Kemudian tangkai putih atau stilus. Tangkai kepala putih adalah bagian putih yang sempit. Letaknya ada di atas bakal buah. Biasanya berbentuk seperti benang. Fungsi tangkai putih kepala putih adalah sebagai tempat melekatnya kepala putih. Lalu pada bakal buah atau ovarium, bakal buah adalah bagian putih yang membesar. Bakal buah biasanya terdapat di tengah-tengah dasar bunga. Dalam bakal buah terdapat calon biji atau bakal biji atau juga ovulum. Selanjutnya ada tembuni. Tembuni atau plasenta. Tembuni adalah bagian bakal buah yang menjadi pendukung bakal biji atau menjadi tempat duduknya bakal biji dan letaknya berbeda-beda. Menurut letaknya tembuni dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama ada marginal yang letaknya itu pada tepi daun buah. Kedua, laminal yang letaknya pada helaian dan buah. Pada helaian dan daun buah. Untuk bakal buah yang satu ruang, kemungkinan letak plasentanya ada di parietal, sentral, dan aksiler. Seperti yang dapat kita lihat, parietal terletak di dinding bakal buah, sentral terletak di pusat atau di poros bakal buah, dan aksiler terletak di sudut tengah bakal buah. Baiklah, nama saya Rizka Fadlia. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang bakal biji atau ovulum. Jadi, bakal biji adalah struktur pada tumbuhan berbiji yang melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur atau ovum. Bakal biji akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi. Selanjutnya ada kelenjar madu atau nektarium. Berbagai jenis tumbuhan mempunyai bunga yang dapat menghasilkan madu. Madu tersebutlah yang akan dapat mengundang serangga ataupun burung datang. Kunjungan dari binatang ataupun serangga itulah yang akan menjadi perantara proses penyerbukan. Ada 3 macam pembagian bunga. Yang pertama, ada pembagian bunga berdasarkan kelengkapan komponen penyusun bunga. Yang kedua, ada pembagian bunga berdasarkan alat kelamin yang ada pada bunga. Yang ketiga, ada pembagian bunga yang berdasarkan tipe dari bunga tersebut. Berdasarkan kelengkapan komponen penyusun bunga, bunga terbagi menjadi 2, yaitu bunga lengkap dan bunga tak lengkap. Jadi bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki semua bagian yang ada pada bunga, seperti mahkota, kelopak, benang sari, tangkai sari, putik, bakal biji, bakal buah, dan lainnya seperti yang telah disebutkan oleh teman saya. Contoh dari bunga lengkap ini adalah bunga matahari, karena bunga matahari memiliki semua bagian yang ada pada bunga. Dan yang kedua, ada bunga tak lengkap. Bunga tak lengkap merupakan bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bagian-bagian bunga, seperti mungkin dia tidak memiliki kelopak bunga, ataupun mahkota, ataupun yang lainnya. Contohnya seperti bunga asoka. Bunga asoka tidak memiliki kelopak bunga. Jadi yang kedua ada pembagian bunga berdasarkan alat kelamin bunga. Yang pertama ada bunga sempurna dan yang kedua ada bunga tak sempurna. Bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki alat reproduksi lengkap, yaitu benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putih sebagai alat kelamin betina. Bunga sempurna ini juga disebut dengan hermafrodit.
atau bunga banci. Jadi contoh dari bunga sempurna adalah bunga kembang sepatu, karena bunga kembang sepatu memiliki dua alat reproduksi, yaitu benang sari dan putik. Dan yang kedua ada bunga tak sempurna. Bunga tak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki satu alat reproduksi, bisa jadi itu putik atau hanya benang sari. Bunga tak sempurna ini biasanya juga disebut dengan bunga berkelamin tunggal. Contohnya adalah bunga pepaya. Yang ketiga ada pembagian bunga berdasarkan tipenya. Jadi pembagian bunga berdasarkan tipenya juga terbagi menjadi dua, yaitu bunga majemuk dan bunga tunggal. Bunga majemuk adalah bunga yang tidak terbatas. Semakin ke ujung tangkai bunganya akan bisa tumbuh lagi. Jadi bunga majemuk ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu bunga majemuk berbatas dan bunga majemuk tak berbatas. Jadi bunga majemuk berbatas adalah bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya hanya akan ditutupi oleh satu bunga saja. Dan bunga majemuk tak berbatas ialah bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh secara berterusan. Jadi contoh dari bunga majemuk adalah bunga merak. Jadi yang kedua adalah bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang satu tangkainya hanya dapat mendukung satu bunga saja. Contohnya seperti bunga mawar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.